Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan implementasi manajemen peserta didik di sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Manajemen peserta didik atau MPD adalah proses sistematis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik di sekolah. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif bagi perkembangan peserta didik secara optimal. A. Pengertian dan ruang lingkup MPD. MPD merupakan kegiatan yang terencana dan terstruktur dalam mengelola, membimbing, dan mengembangkan peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup MPD mencakup berbagai aspek seperti yang pertama, penerimaan peserta didik baru, proses seleksi, orientasi, dan penempatan peserta didik baru. 2. Pembinaan dan pengembangan peserta didik, program bimbingan belajar, pengembangan bakat, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, penilaian dan evaluasi, proses monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan dan prestasi peserta didik. Yang keempat, administrasi peserta didik, pengelolaan data, dokumen, dan arsip peserta didik. Yang terakhir, kerjasama dengan orang tua, komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua untuk mendukung proses pendidikan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi MPD. Untuk tujuan yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi peserta didik. Yang kedua, mengembangkan potensi dan bakat peserta didik secara optimal. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Yang keempat, memfasilitasi interaksi positif antara peserta didik, guru, dan orang tua. Fungsi MPD. Yang pertama, perencanaan, merumuskan program dan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, pengorganisasian, mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya untuk mendukung program MPD. Yang ketiga, pelaksanaan, menjalankan program MPD sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengawasan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dengan program MPD. Prinsip dan prosedur MPD. Untuk prinsip MPD yang pertama berpusat pada peserta didik. MPD harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik setiap peserta didik. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. MPD harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk berkembang. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. MPD harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Yang kelima, partisipasi kolaborasi. MPD melibatkan berbagai pihak seperti guru, orang tua, dan masyarakat. Prosedur MPD yang pertama perencanaan, menentukan tujuan, program, dan strategi MPD. Yang kedua pelaksanaan, menjalankan program MPD sesuai dengan rencana. Yang ketiga pengawasan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program MPD. Yang keempat evaluasi, mengevaluasi hasil program MPD dan dilakukan dengan perbaikan. Nah, teman-teman, ada beberapa model MPD yang dapat diterapkan di sekolah antara lain yang pertama, model berbasis sekolah. MPD direncanakan dan diimplementasikan oleh sekolah secara mandiri. Yang kedua, model berbasis kurikulum. MPD terintegrasi dengan kurikulum sekolah. Yang ketiga, model berbasis teknologi. MPD memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir, model berbasis kemitraan. MPD melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti orang tua, masyarakat, dan lembaga lainnya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, konsep dan implementasi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan atau MTPK di sekolah. Manajemen tenaga pendidik atau kependidikan adalah proses pengolahan sumber daya manusia di sekolah meliputi guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan sehingga dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Nah, kita akan bahas pengertian dan ruang lingkup MTPK terlebih dahulu.
MTPK merupakan kegiatan yang terencana dan terstruktur dalam mengelola, membimbing, dan mengembangkan tenaga pendidik dan kependidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup MTPK mencakup berbagai aspek seperti yang pertama, rekrutmen dan seleksi, proses perekrutan dan pemilihan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan, program pelatihan, workshop, dan pendidikan lanjut untuk meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, penilaian kinerja, proses evaluasi terhadap kinerja tenaga pendidik dan pendidikan. Yang keempat, motivasi dan kesejahteraan. Upaya untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kelima, administrasi kepegawaian, pengelolaan data, dokumentasi, dan arsip kepegawaian. Oke, selanjutnya prinsip dan prosedur penerapan MTPK. Prinsip MTPK yang pertama, profesionalitas. MTPK harus berorientasi dan peningkatan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. MTPK harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua tenaga pendidik dan kependidikan untuk berkembang. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitasi. MTPK harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, partisipasi dan kolaborasi. MTPK melibatkan berbagai pihak seperti guru, kepala sekolah, dan pengawas. Prosedur penerapan MTPK yang pertama, perencanaan, menentukan tujuan, program, dan strategi MTPK. Yang kedua, pelaksanaan, menjalankan program MTPK sesuai dengan rencana. Yang ketiga, pengawasan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program MPTK. Yang terakhir, evaluasi, mengevaluasi hasil program MPTK dan melakukan perbaikan. Nah, teman-teman, ada beberapa model MTPK yang dapat diterapkan di sekolah. Antara lain yang pertama, model berbasis kompetensi. MTPK berfokus pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, model berbasis kepemimpinan. MTPK melibatkan peran aktif kepala sekolah dalam memimpin dan membina tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, model berbasis pengembangan profesional. MTPK menekankan pada program pengembangan profesional yang berkelanjutan. Yang selanjutnya, model berbasis kemitraan. MTPK melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga pelatihan, perguruan tinggi, dan organisasi profesi. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.